Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Okay, today's video is brought to you by Gate.io, di mana kita bisa buy, sell, dan trade lebih dari 1.300 cryptocurrency termasuk Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, dan banyak lagi. Ya. Dan dalam 4 hari ke depan, Gate.io akan berumur 9 tahun. Dan seperti yang kalian bisa lihat di sini, ada price pool sebesar 120.000 USD buat kalian yang tertarik. Dan buat kalian yang belum memiliki akun, bisa cek link referral kita di bawah. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,13% dalam 24 jam terakhir, dengan total market cap mencapai di 1,29 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat, Bitcoin lagi-lagi berhasil menembus 30.000 USD, tepatnya sekarang ada di daerah 30.000 lebih 100, yaitu merupakan peningkatan sebesar 2,48%. Untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 2,63 dengan harga di atas dari 2.000. Lalu BNB, ya sepertinya BNB berhasil menaklukkan MA20 di daily, ya, not bad. Dan itu merupakan peningkatan sebesar 1,47%, ya. Tepatnya udah atau belum kita cek di belakang ya, tapi kayaknya deket-deket ya. XRP dia meningkat sebesar 1,35, lalu untuk Cardano dia meningkat sebesar 2,18, Solana 3,81 dan seterusnya. Jadi rata-rata semua ketarik oleh Bitcoin. Dan untuk daily close-nya, lagi-lagi kita bisa lihat kembali di atas 30.000. Tetapi, seperti yang kita sudah bilang sebelum-sebelumnya, MA20 semakin mendekat. Jadi hati-hati ya. Jangan paksakan beli resisten. Dan sekali lagi seperti yang gue bilang ya, beberapa skenario bisa terjadi. Skenario pertama, ya, yang sudah seperti gue warning beberapa kali sebelumnya, ada kemungkinan ini menjadi daerah supply, ya. Dan akhirnya saat MA20 mendekat, dia akan ke reject dan lanjut lagi turun. Kenapa bang bisa seperti itu? Karena kita lihat dalam beberapa minggu terakhir, atau beberapa bulan bahkan ya, basically sejak tanggal 6 April, kita bisa lihat bahwa Bitcoin selalu di-reject oleh MA20. Ya. Seperti di sini pada tanggal 21 April, lalu pada tanggal 26 April, lalu di sini pada tanggal 28 April, dan yang terakhir pada tanggal 4 dan 5 Mei yang menyebabkan kapitulasi yang luar biasa. Ini drop sampai berapa persen ya? Kita coba cek. Sampai sekitar 24% lah kalau kita buletin. Ya. Artinya apa? Dalam beberapa minggu terakhir dan beberapa bulan bisa kita bilang, MA20 cukup kuat sebagai resisten. Nah, kalau kita lihat di sini ya, volume ya walaupun nambah dari tanggal 21-nya, tetapi kita bisa secara overall trennya turun ya. Dan biasanya volume yang tidak besar ya seringkali terpukul oleh resisten yang kuat ya. Dan itu adalah salah satu probabilitasnya. Ada probabilitas lain. Nah, untuk probabilitas lainnya kita harus masuk indeks karena kita harus lihat 2018. Ya, sekali lagi, buat kalian yang sudah sering nonton pasti tahu ya maksudnya seperti apa. Karena kita bisa lihat di 2018 dia sama-sama membuat movement yang mirip ya dengan sekarang. Dimana kalau di sini jebol pada tanggal 22 April, kalau 2018 dia jebol itu pada tanggal berapa ya? Coba kita cek. Di sini dia, ya, dia jebol pada tanggal 10 Juni. Nah, mereka ya atau Bitcoin saat 2018 dia drop ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Dia rally. Nah, jadi ada saja kemungkinan Bitcoin dalam beberapa hari ke depan rally menembus 20, 50 dan retest 200 ya. Jadi skenario kedua ada kemungkinan dia bisa rally dan setelah dia rally kemungkinan besar akan retest MA200 ya di sini. Jadi kurang lebih movement seperti ini ya. Mungkin akan tembus dan akan ketemu 200. Nah, tinggal pertanyaan seperti apa nih? Kalau dia mengikuti skenario seperti di 2018, maka dia akan kembali ke reject dan akhirnya kapitulasi akhir. Nah, tetapi kalau seperti itu, berarti akan makan beberapa minggu ke depan. Ya, beberapa minggu atau bahkan bulan ke depan. Kalau seperti itu, artinya apa? Artinya MA200 di weekly pun akan meningkat. Kemungkinan besar akan di atas dari 22.000. Ya. Dan bahkan sekarang kita bisa lihat sudah mulai masuk di atas dari 22.000. Ya. Jadi semakin lama Bitcoin bertahan di daerah sini, maka MA200 akan semakin naik ke atas. Ya, sesuai dengan yang kita lihat dari berminggu-minggu sebelumnya. Ya, dari setiap minggu ke minggu, MA200 weekly terus meningkat. Ya, jadi baik lagi, itu skenario yang bisa terjadi juga. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan seperti biasa kita akan sekarang masuk ke bagian indeks dolar. Indeks dolar berita bagusnya apa? Dia melemah lagi ya. Dia kemarin reject dengan sangat jelas oleh daerah 103,132 ya. Sebelumnya ini adalah support bagi indeks dolar ya. Di sini dia memantulkan indeks dolar walaupun sempat jebol juga di sini. Tetapi sekarang kita bisa lihat dia mulai berubah menjadi resisten.
Nah, pertanyaannya ini apakah adalah tanda-tanda dari indeks dolar akan terus melemah dan memulai bear market mereka seperti di sini ya. Kita lihat seperti di 2020 atau seperti di 2017 ya. Kalau seperti ini dan benar-benar terjadi bear market seperti ini, kemungkinan besar Bitcoin bisa benar-benar rally dan ya menemukan new all time high ya. Tetapi yang harus kita ingat adalah the Feds. Pada bulan depan, the Feds masih berencana untuk terus meningkatkan interest rate. Setahu gue mungkin kemungkinan besar antara 25 basis point atau 50 basis point. Jadi maka dari itu, ya ada harapan ini bisa mulai berubah menjadi bear market bagi indeks dolar. Tetapi kalau gue pribadi harus lihat dulu the Feds. Kalau the Feds juga mulai dovish, mereka mulai menyatakan bahwa tidak perlu lagi meningkatkan interest rate. Nah, di situ baru kita bisa mulai tenang dan kemungkinan besar ini akan benar-benar turun dan otomatis risk on asset seperti cryptocurrency dan indeks akan mulai bisa recover. Oke, dan berita kita pada hari ini sangat singkat sekali ya. Ternyata kemarin saat FTM jump sebesar kurang lebih 15% sampai 16%, itu ternyata ada sebabnya ya. Sebabnya ternyata di GitHub menunjukkan bahwa Andre Cronje sedang merwrite code dalam Phantom stablecoin. Jadi ada possibility Andre Cronje kembali ke Phantom. Dan ternyata ini membuat banyak orang-orang berspekulasi dan membeli Phantom ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan buat kalian yang belum tahu siapa ini Andre Cronje ini adalah bisa dibilang arsitek dari Phantom itu sendiri. Dia membuat, tentunya bukan cuma Phantom ya, ada juga dia membuat Yearn Finance dan beberapa lagi DeFi project lain. Dan bahkan seringkali Andre Cronje ini disebut sebagai the DeFi God ya. Karena ya dia banyak membuat project-project DeFi yang cukup menarik ya. Nah, buat kalian yang nggak tahu, pada Maret lalu ya Andre Cronje ini memutuskan untuk pergi dari Phantom dan ini membuat harga Phantom luar biasa hancur ya. Nah, tetapi sekarang tiba-tiba Andre Cronje mulai submit lagi code mereka di GitHub-nya untuk Phantom, spesifiknya untuk stablecoin platform mereka. Jadi, this is quite cool ya. Nah, semoga saja Andre bisa cepat-cepat benar-benar balik lagi ya. Dan saat dia benar-benar balik lagi ya, semoga saja dia nggak galau lagi seperti dulu ya. Karena lagi-lagi ya mungkin orang jenius itu suka sedikit nyentrik ya. Karena Andre Cronje ini bukan pertama kalinya dia dalam tanda kutip keluar dari dunia cryptocurrency. Dia sudah kayaknya 2 atau 1 kali sebelumnya gitu. Dia pernah rage quit dari dunia DeFi ya. Jadi kurang lebih seperti itu beritanya ya, dan semoga saja Andre Cronje kali ini benar-benar balik dan gak labil lagi. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Ya, bagi kalian yang sudah akumulasi dari 297 sampai 30.000, tentunya sudah dapat beberapa posisi ya. Dan buat kalian yang sudah mendapatkan beberapa posisi tersebut, ya gue sarankan untuk stop dulu akumulasi ya. Karena kalau kita akumulasi atau averaging di tempat yang sama terus, ya nggak efektif juga ya. Jadi kita harus lihat dulu apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dan sekali lagi, ya, trader nggak harus selalu masuk posisi setiap hari atau setiap jam. Ya, kita bisa saja kalau sudah akumulasi di titik tertentu, ya sudah stop dulu. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ya, lagi-lagi ada 2 scenario. Ya, yang pertama bisa saja dia langsung di reject oleh 20. Ini logikanya adalah karena dalam beberapa bulan terakhir MA20 menjadi sebuah resisten yang sangat-sangat kuat sekali. Berkali-kali dia mereject harga BTC dan bahkan membuat sekali BTC sampai kapitulasi ya. Nah, jadi ada kemungkinan besar ini menjadi daerah supply dan secara probability sekarang itu yang lebih likely ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan ada juga kesempatan atau kemungkinan bahwa dia menembus MA20 dan masuk ke probabilitas kedua atau skenario kedua, di mana dia mengulang siklus seperti di 2018, di mana dia di situ jebol dari trendline ya. Trendline-nya kita harus pindah ke indeks ya. Dia jebol dari trendline di sini dan dia kembali retest lagi MA200 seperti di 2018. Itu ada kemungkinan seperti itu. Nah, ini didukung oleh apa? Didukung oleh indeks dolar yang terus melemah ya. Mungkin ya by the time nanti sampai tanggal 15 Juni jangan-jangan baru The Fed keluar lagi data dan akhirnya mungkin reject-nya oleh MA200. Ya, jadi ada possibility seperti itu ya. Jadi kurang lebih untuk Bitcoin, makanya ya gue bilang buat yang kalian sudah akumulasi di sini, stop dulu ya. Tinggal tunggu satu posisi. Dan harusnya kalian sudah tahu posisi apa. Posisi itu adalah MA200 di weekly yang sekarang sudah naik ya, karena sekarang sudah weekly close. Ini sudah minggu yang baru. Jadi sekarang itu MA200 di weekly sudah menjadi 22.000 US dollars ya. Jadi ini dia ya. Makanya kenapa kau nanya, "Bang, sampai mana?" Ya gue bilangnya rata-rata MA200 weekly. Terus orang nanya lagi, "MA200 weekly berapa, Bang?"
ya geser terus, dari minggu ke minggu geser. Ya maka dari itu, gue selalu ingatkan untuk membiasakan diri buka charting, ya buka chart. Supaya kalian bisa tahu di mana EMA 200, di mana EMA 50, di mana struktur A, di mana struktur B, dan seterusnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Dan bagi kalian yang ingin akumulasi BTC, altcoins, dan lain-lain, ya, kalian bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan sekali lagi gue ingatkan, DCWT ini bukanlah financial advice dan bukan juga sinyal. Tujuannya sekali lagi adalah untuk kita bisa charting dan untuk edukasi. Oke, dan selanjutnya BNB. Ternyata belum berhasil ya. Gue salah ingat, gue kira MA20 itu udah di 300 belasan. Ya, ternyata masih di 300 puluhan. Dan kalau kita lihat dia malah terreject oleh EMA 200 ya. Jadi belum dikasih restu sama bapaknya nih ya. Si Vibonya sudah luluh hatinya ya, ditembak berkali-kali, dia pantang menyerah, akhirnya setuju juga, dia mau ditembak ya. Tetapi dia lagi minta restu ke bapaknya nih MA20 di daily. Dan kalau kita lihat sudah sekali ditolak nih. Nah, pada hari ini dia akan mencoba lagi tentunya ya. Karena kalau kita lihat Binance ini atau BNB ini memang benar-benar tahan banting mentalnya ya. Nah, jadi kita lihat nih, apakah pada hari ini MA20 akan menolak lagi Binance dan BNB akan lanjut turun, atau dia malah bisa mulai rally dan mulai daily close lagi di atas dari MA20 ya. Nah, tentunya dalam kondisi seperti sekarang, walaupun mungkin sudah gatel nih, orang-orang yang ingin akumulasi BNB udah aduh pengen banget nih. Tahan dulu ya, karena kalau kalian beli di sini, kalian beli di resisten, dan beli di resisten itu usually never good ya. Sampai bagus pun itu biasanya kalau lagi parabolic move ya, itu pun hoki dihitungnya. Dan sekarang kita tahu cryptocurrency market cenderung sedang bearish karena the Fed lagi hawkish ya, maka dari itu jangan konyol kita beli di resisten ya. Paling cepat kalau udah nggak tahan banget pengen akumulasi BNB, mungkin bisa pertimbangkan di daerah 308 karena di sini adalah Fibo. Tapi jujurnya ya, dari pengalaman gua, hanya Fibo saja itu bukanlah support yang cukup kuat. Ya, maka dari itu ya masuknya ini agresif banget ya kalau kalian ingin akumulasi di sini ya. Nah, kalau gua pribadi lebih baik sarankan ya bersabar saja, tunggu di daerah 263,6 ya. Atau tunggu beberapa hari, kalau dia berhasil close di atas dari 20, pantulannya kita bisa akumulasi juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Ultra agresif bisa pertimbangkan di daerah 309, 308. Dan buat kalian yang masuknya lebih ke konservatif, bisa tunggu di 263,6. Karena lagi-lagi ini adalah sebuah support yang cukup kuat. Karena ini adalah summer low dari 2021 di Juli ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat dia melakukan atau melanjutkan momentum dari tanggal 21 Mei ya. Di mana di sini dia berhasil bertahan di atas dari support di 1943. Dan kalau kita lihat 1943 ini adalah support yang terbentuk pada tanggal 12 dan pada tanggal 13 Mei ya. Dimana terakhir kali itu adalah kapitulasi yang luar biasa besar, dan gue dapat posisi di sini karena weak saja ya. Jadi itu dia pentingnya buat kita tetap pasang buy limit ya. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat bahwa Ethereum masih berusaha atau mungkin masih ke di sini sideways ya. Nah, tetapi sideways ini ada probabilitas jadi supply ya. Karena kenapa? Lagi-lagi statistiknya dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke belakang MA20 sangat ganas ya. Sejak dari tanggal 6 April di sini ya, MA20 menjadi resisten yang sangat menyebalkan, especially di Ethereum. Kita lihat ya. Saat dia tembus di tanggal 6 di sini, tanggal 7, 8, 9, 10 dia retest dan gagal semua, akhirnya jebol ya. Jebol ke sini, dia berusaha lagi menemukan support di MA50, retest, mulai menemukan momentum, dan dipukul siapa lagi? MA20 lagi. Setelah itu jebol 50, dipukul lagi 20, dipukul lagi 20, dan akhirnya pada tanggal 5 Mei kapitulasi. Ya, kita lihat dropnya ini sangat signifikan. Kita cek ya, sampai week terendah itu 40% lebih ya. Kalau sampai di sini sekitar 24%. That's bad ya. Nah, maka dari itu ya kita harus siap-siap ada probabilitas kepukul lagi oleh MA20 ya. Dan kalau kita lihat dari price action seperti sekarang, dia cenderung enggan untuk MA20 ya. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah benar ini menjadi area supply atau tidak ya. Maka dari itu masih ada dua tempat untuk averaging ya. Di sini masuknya agresif di 1943 dan di 178 ini di 1780 ini masuknya ke konservatif. Dan bisa dibilang ini adalah stasiun terakhir untuk averaging Ethereum ya. Karena kenapa?
Kalau sampai Ethereum tembus dari sini, dia tembus summer low. Dan menurut gue ini adalah sebuah support yang penting ya. Kalau sampai tertembus, lebih baik kita tunggu dulu sampai Bitcoin benar-benar recover dan mulai rally lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Sekali lagi gue ulangi, bisa di 2000, bukan 2000, di 1943 untuk yang agresif. Dan buat kain yang lebih konservatif bisa di 1780 USD. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat dia secara price action technically speaking dia membuat setelah kapitulasi tentunya ya. Kapitulasi pada tanggal 5 sampai 12 Mei ya, dia mulai membuat satu higher high, higher low. Nah, tetapi ya biasanya ini adalah satu ciri-ciri aset yang kemungkinan bisa reversal. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita harus lihat ya, ada MA20 di sini ya. Dan yang lebih seremnya lagi adalah ini bukan cuma MA20, tapi MA20-nya mulai berkonfluence dengan daerah $10 lebih 89 sen ya. Dan sekali lagi gue tekankan pentingnya daerah $10 lebih 89 sen. Kita lihat sama-sama. Ini adalah struktur summer low ya. Jadi balik lagi, ini adalah satu cobaan bagi Polkadot yang cukup cukup bahaya jujurnya ya. Karena lagi-lagi ini adalah struktur penting ya. Biasanya struktur penting nahan. Tetapi sayangnya di sini kita bisa lihat dia jebol. Ya, dia jebol dan tidak berhasil dia reclaim. Di sini dia mencoba tapi gagal lagi. Nah, biasanya struktur yang kuat itu sendiri pun menjadi resisten yang bahaya ya, tadinya support nih, tapi ketembus. Nah, itu biasanya bisa berubah menjadi resisten yang luar biasa kuat juga. Nah, sekarang bukan cuma dia resisten saja sendirian, tetapi ada MA20 juga yang secara track record kita bisa lihat dalam beberapa bulan terakhir dia sangat ganas. Ya, bukan cuma di Polkadot, tapi di BTC, BNB, Ethereum, dan lain-lain. Ya, maka dari itu, kalau gue sekali lagi untuk Polkadot sih belum sarankan untuk averaging lagi. Ya, karena lagi-lagi secara struktur sudah tembus. Ini tuh kesannya seperti Ethereum sudah di bawah dari 1780. Gue udah bilang kalau gue pribadi akan stop dulu untuk averaging ya. Ethereum juga stop. Apalagi untuk Polkadot ya. Jadi untuk Polkadot gue sarankan untuk hold dulu ya, jangan dulu ambil posisi lagi sampai dia mulai berhasil lagi reclaim MA20 dan juga reclaim di area $10 lebih 89 sen. Alias kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau sampai terjadi lagi pantulan di sini, baru kita boleh pertimbangkan. Ya, selama dia masih terus dibayang-bayang dua resisten ini, lebih baik kita tahan dulu saja. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Dan untuk Cardano kita bisa lihat secara struktur sangat mirip seperti Polkadot. Ya, ini Polkadot, ini Cardano. Ya, ini Polkadot, ini Cardano. Sangat mirip. Ya. Nah, jadi tentunya kita bisa lihat bahwa ini sepertinya dua aset yang mungkin secara demand-nya sendiri pun cukup turun ya. Jadi dia lebih mengikuti BTC saja ya. Jadi ya baik lagi untuk Cardano pun gue pribadi mungkin satu-satunya tempat yang masih ya oke lah kita coba untuk averaging hanya di daerah 44 sen saja ya. Dan andaikan buat kalian yang mungkin sudah punya beberapa posisi di atas sih ya sudahlah, kalau kata gue stop dulu aja ya. Tapi mungkin buat kalian yang beruntung nih ya, mulai averaging Cardano saat dia udah drop parah harganya, mungkin bisa pertimbangkan di daerah 44 sen ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan lagi-lagi seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, yang menjadi main villain dari Cardano atau main resistant lah ya, jangan villain kayak film aja ya, itu adalah MA20 ya. Dan kalau dilihat dari price action sekarang yang sangat flat seperti ini, kemungkinan besarnya ini menjadi daerah supply dan lanjut lagi membuat lower low ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano ya. Buat daerah averaging terakhir ya mungkin bisa di 44 sen. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat bahwa not bad ya, not bad. Dia masih bisa bertahan di atas dari Fibonacci support di daerah $48 ya. Tetapi walaupun seperti itu masih masuknya lebih mendekati ke ini ya, ke daerah supply. Karena lagi-lagi MA20 semakin mendekat. Dan untuk Solana ini justru lebih ekstrim ya, sejak tanggal berapa nih? Sejak dia menembus MA50 di sini pada tanggal 22 April, kita bisa lihat Solana cenderung sangat takut dengan MA20 ya. Yang lain biasanya retest. Dia bahkan nggak sampai retest pun kapitulasi, dan kapitulasinya cukup ekstrim ya. Dari tanggal 5 Mei di sini sampai week terendahnya itu sampai 60% lebih ya. Jadi cukup bikin wow ya. Jadi ya kalau ngomong statistik dan historically terakhir-terakhir ya, kemungkinan besar ini menjadi daerah supply dan kembali lagi ke reject ya.
Jadi untuk sekarang, untuk daerah averaging Solana tinggal tersisa 2 ya. Untuk yang kalian lebih agresif bisa pertimbangkan di daerah $43 lebih 87 sen. Ini adalah struktur support yang baru terbentuk pada tanggal 12 dan 13 Mei ya. Atau buat kalian yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di daerah $23 lebih 47 sen. Yang bersamaan ini adalah ini adalah stasiun terakhir untuk Solana ya, averaging terakhir. Karena ini adalah struktur dari summer low. Andaikan Solana mulai tembus dari sini, gue pribadi akan stop dulu untuk akumulasi Solana. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Dan seperti yang kita bisa lihat, Phantom masih belum bisa menaklukkan 43 sen. Ya, walaupun dengan berita Andre Cronje. Dan ternyata gue baru tahu, ya, ini pumpnya soalnya lumayan besar. Kita bisa lihat untuk pada tanggal 21 Mei saja, dia sampai daily close-nya itu kurang lebih 18%. Ke running price sekarang sudah dalam kondisi 22%. Ya, jadi cukup besar. Nah, ya baik lagi ya. Ini karena Andre Cronje menulis atau kembali menulis code untuk FUSD ya, untuk stablecoin dari Phantom. Jadi mungkin Andre Cronje nggak mau kejadian lagi seperti USD kali ya. Nah, tapi intinya apa? Intinya walaupun dengan berita Andre Cronje pun, resisten tetap ada di sini ya. Dan kalau kita bisa lihat, masih belum bisa ditaklukkan. Nah, mungkin saja dalam beberapa hari ke depan, andaikan Bitcoin bisa lanjut lagi rally, Andre Cronje tiba-tiba bilang dia kembali ke Phantom, kemungkinan besar Phantom bisa menembus dua struktur ini ya. Tetapi baik lagi ya. Dalam kondisi sekarang yang belum ada konfirmasi, tahan dulu ya, jangan sampai monkey brain kita berkuasa ya. Tunggu sampai terjadi konfirmasi, andaikan benar-benar tertembus, pantulannya baru kita beli ya. Selama dia belum berhasil tembus dan belum berhasil mantul, stop dulu ya, jangan paksakan beli dan tetap stick sama plan kita, yaitu apa? Di daerah 30 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.